Lama tidak direnovasi, bangunan Madrasah Sanawiyah di Temanggung, Jawa Tengah ambrol. Tidak ada korban akibat kejadian tersebut karena proses belajar mengajar masih berlangsung secara online. Dua ruang kelas Madrasah Sanawiyah Islam di Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah ambrol. Genting atap ruang kelas berserakan, serta kursi dan meja rusak tertindih material reruntuhan. Menurut penjaga sekolah Munir, bangunan madrasah memang tergolong tua dan sudah lama tidak direnovasi. Itu karena apa, Bapak? Ya faktor kayunya rapuh. Terus yang rusak itu kelas berapa saja? Kelas 9C, 9B, 9A. Sekitar bangunan tahun berdirinya tahun 83. Belum pernah direhab? Ya sudah, tapi kan tahun 90-an itu rehab ya. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian tersebut kepada dinas terkait dan berharap bangunan madrasah segera direnovasi sebelum kegiatan belajar tatap muka berlangsung kembali. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus anak menggugat hukum orang tuanya sendiri kembali terjadi. Kali ini menimpa Ramisah, wanita 64 tahun di Kendal, Jawa Tengah. Anak pertamanya menggugat lahan yang kini ditempati ibu yang sudah melahirkannya. Kalau saya mati, terus jadi babi, lu sakit hati. Pokoknya sakit. Ramisah, wanita 64 tahun warga Candiroto, Kota Tegal, Jawa Tengah ini tak kuasa menahan kesedihannya, memikirkan gugatan dari anak pertamanya, Mariana. Anak pertama dari 5 bersaudara itu tega menggugat lahan yang kini ditempati Ramisah. Gugatan berawal dari Mariana yang bekerja di luar negeri menanyakan kembali uang yang pernah dikirimkan kepada ibunya sebesar 15 juta rupiah. Mariana menduga uang itu digunakan oleh ibunya untuk membeli sawah. Padahal sawah yang kini digugat Mariana dibeli dari uang tabungan Ramisah dan suaminya yang telah meninggal dunia 9 tahun lalu seharga 32 juta rupiah. Enggak ada masalah. Terus? Dia itu enggak tahu. Pulang-pulang dari Malaysia bawa cowok, terus jual tanah itu saya kan enggak tahu. Itu yang beli kan suami saya sama saya, kan enggak dia. Katanya dia, saya tuh sudah dibentak sama pengacara si Mariana Purwanti itu namanya. Katanya kok Pak Ngaman bisa beli tanah segitu. Kuasa hukum Ramisah mengatakan Mariana si penggugat merantau dengan menitipkan anaknya kepada Ramisah sejak berusia 5 bulan. Hingga kini sudah berusia 24 tahun. Terkait gugatan dari anak kandungnya yang pertama, itu Mariana itu meminta objek tanah yang disinggahi Ibu Ramisah ini karena mendalilkan waktu itu mengirim uang kepada almarhum suami Bapak Ngaman. Kasus ini masih berproses di Pengadilan Negeri Kendal. Mediasi sudah digelar 4 kali, tapi belum membuahkan titik terang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu kasus seorang ayah yang dituntut anaknya sebesar 3 miliar rupiah berlanjut. Kini sang ayah menuntut balik anaknya dengan pasal ancaman dan intimidasi. Dengan perlahan koswara berjalan ke kantor polisi. Sang ayah yang dituntut anaknya sebesar 3 miliar rupiah ini datang bukan untuk diperiksa, melainkan melaporkan kembali 3 anak kandungnya ke polisi. Koswara melaporkan 3 anaknya bernama Deden, Ajit, dan Muhtar ke Polda Jawa Barat. Koswara mengaku sangat ketakutan dengan perilaku anaknya yang mengancam ingin menyakiti dirinya. Sudah ketemu?
belum ke rumah sayanya karena takut itu. Kalau ke rumah tentunya bertemu, entah beliau bilang apa dia. Deden pernah berusaha pernah serang bapak nggak? Deden pernah hoyong ke pendaksaran bapak enggak? Itu tidak mau. Jadi tidak ada kontak sama sekali. Dipanggil juga Den ke sini. Den. Sudah cukup. Ketiga anaknya digugat tindak pidana pasal 335 tentang ancaman dan intimidasi, Junto pasal 315 tentang penghinaan, Junto pasal 310 tentang penistaan. Kasus ini bermula dari anaknya Deden dan Masitoh yang menggugat ayahnya. Deden sakit hati karena tanah yang ia sewa sejak 2012 akan dijual ayahnya. Meski uang sewa sudah dikembalikan sang ayah, namun Deden tidak terima dan menuntut dengan angka 3 miliar rupiah. Selain koswara, Deden pun menggugat 5 orang lainnya, yaitu Imas anak pertama, Hamidah anak 5, Ketua RT, Perusahaan Listrik Negara dan Badan Pertanahan Nasional BPN. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Juhpita Meliana, iNews melaporkan. Fenomena anak gugat orang tua belakangan kerap terjadi dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Mbak Devi. Selamat siang, Mbak. Mbak Devi, belakangan banyak kasus anak gugat orang tua. Biasanya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini? Ya, tentu saja ini menjadi satu potret keprihatinan kita terhadap bergesernya kearifan sosial dan budaya masyarakat kita, di mana setiap persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu persoalan domestik keluarga maupun persoalan yang melibatkan hubungan sosial lainnya, itu di masa lalu memang diselesaikan dengan kekuatan komunitas, artinya melalui musyawarah, mufakat bersama. Namun memang tren kemudian menggunakan pendekatan non-sosial, sebagaimana kita saksikan belakangan ini, bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah terjadi dalam catatan bisa dilihat di media 5 hingga 10 tahun lalu. Nah ini memang mulai ketika era reformasi terjadi. Kenapa? Karena di masa itu keterbukaan informasi yang didukung juga oleh internet itu membuat masyarakat menjadi memiliki pemahaman baru bahwa ada alternatif penyelesaian kasus yang tidak menggunakan pendekatan sosial. Yang sayangnya ini tidak dibarengi dengan literasi pengetahuan tentang hal-hal lain sebelum kasus itu terjadi. Artinya apa? Baik. Persoalan perebutan warisan, persoalan perebutan harta tanah ini tidak hanya terjadi sekarang. Ini satu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak peradaban manusia itu lahir. Dan sudah lama sebenarnya diajarkan baik itu dari agama sekalipun bahwa memang pencatatan lalu informasi yang jelas tentang waris dan sebagainya itu harus disiapkan dari dahulu. Baik, Mbak Devi, apakah ini ada faktor dari pola asuh orang tua ke anak yang juga menjadi salah satu pemicu ada kejadian ini dalam sebuah keluarga? Jadi, kalau di barat persoalan anak kemudian menuntut orang tua dan menggunakan alternatif penyelesaian hukum menjadi satu hal yang biasa, karena memang barat tidak mengenal misalnya proses musyawarah mufakat seperti di masyarakat timur seperti Indonesia. Nah, namun memang karena ada pergeseran sosial yang didorong oleh informasi yang begitu kuat, sehingga kemudian banyak masyarakat timur sekarang yang juga melihat hukum itu menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian masalah yang ada. Yang akhirnya dalam konteks masyarakat kita ini direspon tentu saja menjadi sangat emosional. Karena bagi masyarakat kita, penyelesaian yang baik itu sebenarnya adalah penyelesaian yang bisa menggunakan penyelesaian non-jalur hukum. Jadi artinya musyawarah mufakat ini bisa bermata dua seperti itu. Satu bisa jadinya menuntut orang tuanya, atau satu lagi bisa menyelesaikan masalah seperti itu, Mbak Devi, atau seperti apa? Ya, artinya gini, kalau di barat memang karena mereka karakter masyarakatnya sangat individual, itu biasa anak misalnya menuntut orang tua. Bahkan misalnya jangankan soal harta, ketika misalnya fotonya di-post oleh orang tua, terus anak merasa tidak nyaman, itu mereka bisa menuntut orang tua, tapi itu menjadi hal yang biasa. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja memperhatikan adalah ketika kita punya kekayaan penyelesaian konflik yang lebih harmonis, tapi itu kemudian menjadi tidak lagi menjadi pilihan, orang lebih memilih jalur hukum, ini yang tentu saja membuat kita merasa ada pergeseran yang tidak sepenuhnya positif juga dalam hal ini.
Baik, Mbak Devi, mungkin di luar sana ada keluarga yang juga mengalami hal serupa seperti ini, permasalahan sengketa, warisan, ataupun juga harta. Adakah solusi bagi Anda supaya tidak langsung menuju ke ranah pidana? Pertama, sebagai orang tua, kita harus suka tidak suka membicarakan hal ini secara clear. Karena potensi ini pasti sangat mungkin terjadi. Konflik akibat urusan uang itu sangat tinggi. Nah, lalu yang kedua, memang dibiasakan dari kecil keluarga kita dibangun dengan pendekatan yang sosial tadi. Dan keluarga itu ingat, nah sekarang ini virusnya adalah di Indonesia juga orang punya kecenderungan untuk semakin individual. Keluarga itu semakin kecil dulu, itu kenapa kemudian tertolong banyak kasus tidak perlu masuk kasus pun karena apa? Kita punya kecenderungan memiliki keluarga yang besar. Jadi ada banyak orang yang akan memberikan pandangan, bantuan, dan kemudian bisa memberikan solusi terhadap persoalan. Kalau sekarang orang cenderung semakin nuclear family, artinya semakin kecil. Nah, ini kemudian membuat ketika kita terpentuk satu masalah, kita tidak lagi memiliki alternatif masukan-masukan yang pasti juga sangat positif dari keluarga-keluarga yang lebih besar. Jadi, mari kita rayakan keberagaman kita, mari kita rayakan keindonesiaan kita untuk meningkatkan silaturahim kita. Dan bagi orang tua terkait harta waris, agama pun mengajarkan bahwa kita harus jelas dan terang memastikan tentang hukum pembagian hal ini sehingga tidak ada potensi-potensi seperti yang kita lihat sekarang. Baik, Mbak Devi. Membicarakan permasalahan secara jelas dengan pihak keluarga itu diutamakan untuk mengurangi konflik-konflik. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang selebgram ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali karena menggunakan narkoba jenis baru. Ia ditangkap bersama sejumlah rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram pemilik akun berinisial S digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar bersama sejumlah rekannya. Perempuan yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut ini ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis baru, pefluorofori sebanyak 4 butir dan 3 pecahan. Polisi kini masih menyelidiki terkait jenis narkoba baru ini. Tadi tujuan harapannya dengan diproses ini dia bisa berubah. Termasuk yang tadi kita sampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Yang tadi sangat mematikan ini ya. Narkoba jenis baru ini kita sayangkan lebih parah dari ekstasi. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Selalu diingatkan oleh Pak. Selain selebgram, 12 artis TikTok juga harus berurusan dengan polisi. Mereka dijemput polisi karena melanggar aturan PPKM di sebuah restoran di Madiun, Jawa Timur. Kepolisian Resort Madiun Kota menjemput 12 artis TikTok Vince Boys dan manajemennya di sebuah hotel tempat mereka menginap dan membawanya ke Mapolresta untuk dilakukan pemeriksaan. Hal itu dilakukan polisi setelah aksi kerumunan Vince Boys dan penggemarnya saat makan siang di sebuah resto viral di media sosial saat pemerintah sedang menggelar PPKM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, tadi kita sudah menindaklanjuti ya dengan adanya video yang viral itu. Kita tindak lanjut dengan kita menjemput ya, manajemen baik dari resto yang ada di Madiun Kota itu maupun manajemen serta artis. Selain menjemput dan mengklarifikasi Vince Boys terkait acara artis TikTok tersebut di sebuah resto yang menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial, petugas juga memeriksa manajemen resto yang berada di kawasan Jalan Bali, Kota Madiun. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.